akan membahas tentang sejarah pembentukan Vihara Budi Bakti sebagai vihara tertua di Kota Batam. Vihara Budi Bakti atau yang sering disebut dengan Tua Pekong adalah salah satu vihara tertua yang ada di Kota Batam. Vihara Budi Bakti Batam ini dikelola oleh Yayasan Vihara Umat Buddha Kota Batam untuk kegiatan keagamaan Buddha. Dalam sejarahnya, Vihara Budi Bakti dibangun sejak tahun 1970-an yang berlokasi di Sungai Jodoh. Pada tahun 1980-an, Vihara Budi Bakti ini mengalami musibah yaitu kebakaran. Kemudian, pada tahun 1983, Vihara Budi Bakti dipindahkan ke Nagoya Lubu Baja dan diresmikan pada tahun 1986. Vihara ini terdiri dari dua bangunan utama, yakni kelenteng di bagian depan dan bangunan vihara yang letaknya sedikit masuk ke dalam. Bedanya, kelenteng ini digunakan untuk sembahyang umat Konghucu, sedangkan vihara adalah untuk orang Buddha. Bangunan kelentengnya berwarna merah dengan interior khas Cina yang mendominasi. Adapun untuk gedung viharanya tampak gagah dengan cat berwarna putih. Di Vihara Budi Bakti ini terdapat ruang utama sembahyang yang terdapat dewa-dewa di dalamnya. Di dalam ruang sembahyang ini ada juga terdapat kitab-kitab agama Buddha. Kemudian di halaman samping masih dalam pagar komplek vihara terdapat berbagai patung dewa. Yang tak kalah indah, terdapat taman yang cukup asri di depan bangunan vihara, lengkap dengan kolam ikan koi. Di taman ini terdapat banyak patung, seperti patung Buddha Maitreya, patung Dewi Kuan Im, dan masih banyak lagi. Ada pula berbagai patung seperti patung kapal hingga Laksamana berkuda yang menggambarkan tentang cerita sejarah dan kebudayaan Cina. Keindahan Vihara Budi Bakti atau Tua Pekong ini mampu menjadi daya tarik pendatang khususnya bagi negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkan hingga Korea dan Cina. Pak, kami dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Bina Kepulauan. Kami dari semester 3. Di sini kan saya izin Pak, saya ingin mewawancarai Pak tentang pembentukan bangunan Vihara Budi Bakti ini. Boleh? Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana sejarah pembentukan Vihara Budi Bakti ini? Baik, sejarah dibentuknya Vihara Budi Bakti tentunya ada awalnya awalnya adalah ketika umat Buddha yang ada di Kota Batam ini akan melaksanakan puja bakti atau sembahyang, mereka tidak ada tempat. Nah, jadi terbentuklah dari beberapa pendiri yang membuat tempat ibadah kecil dulunya, bukan di sini dulu, ada di Sungai Jodoh di sana. Nah, setelah dari sana baru pindah ke sini. Karena di sana terjadi beberapa kali musibah kebakaran, 3-4 kali terjadi kebakaran, lalu dan dianggap tidak aman di sana, lalu dipindahkan ke sini. Pindahnya dari sana ke sini itu tahun 1983, ya. Dari sana berdirinya sekitar 1970. Lalu sampai 1980-an itu terjadi 3 kali kebakaran.
itu karena di sana juga tempatnya dulu masih agak sering terjadi banjir dan sebagainya, lalu kebakaran, lalu mereka pindahkan ke sini. Itu awal berdirinya karena memang masyarakat di sini di Batam ini dulu tidak ada tempat ibadah lain kecuali yang ada di Sungai Jodo itu, ya Wihara Budi Bakti ini. Jadi mereka sembahyangnya ke sana. Nah, itu awalnya dari sana. Lalu dari Wihara Amitabha itu muncul Wihara Budi Bakti. Tapi mereka tidak begitu kenal dan dengan wihara yang di Amitabha Jodo, kenalnya yang Wihara Budi Bakti. Maka mereka menganggap Wihara Budi Bakti adalah wihara yang tertua. Karena kita berdiri 1983 yang di sini. Tapi yang di bawah, kelenteng yang di bawah memang dari awal Batam ini sudah ada masyarakat di Batam, sudah ada yang tinggal. Ada kelenteng di sana yang di Jodo itu. Dulu belum Budi Bakti namanya, tapi namanya Tua Pekong. Tapi belum wihara ya. Belum wihara itu. Ini namanya Tua Pekong kecil. Itu dia digunakan untuk sembahyang masyarakat Tionghoa, bukan pemeluk agama Buddha. Nah, jadi bisa dibedakan. Terus lanjut ya lain. Pak, kegiatan keagamaan apa saja yang dilakukan di Wihara Budi Bakti? Nah, kalau kegiatan keagamaan setelah Pekong itu ada, lalu muncul Wihara Budi Bakti ini. Nah, dari munculnya Wihara Budi Bakti ini, kami melakukan pembinaan terhadap umat yang tadinya hanya sembahyang di sana, di Pekong di sana di bawah. Lalu kita bimbing untuk mempelajari agama, khususnya bagi mereka yang masih anak-anak, remaja, dan dewasa. Kalau yang sudah tua kita tak bisa bimbing lagi karena mereka memang percaya dengan tradisi mereka. Dari yang anak-anak, remaja, dan dewasa ini kita ada kelas apa ya, pembelajaran agama lah ya. Itu biasa kita laksanakan hari Minggu. Jadi ada SD, SMP, dan SMA. Sekolah minggu. Jadi ada sekolah minggu dilaksanakan dari mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Itu sekolah minggunya. Terus kalau kegiatan ritual keagamaannya kami dalam 1 bulan kita laksanakan 2 kali. Tanggal 1 penanggalan bulan dan tanggal 15 penanggalan bulan. Pada hari ini adalah tanggal 1 penanggalan bulan dan kami umat Buddha di Wihara Budi Bakti ini melaksanakan sembahyang. Makanya di depan ramai, di sini juga ramai. Itu kegiatan keagamaannya. Dalam 15 hari sekali kami mengadakan upacara sembahyang. Mungkin kalau di Muslim ada sholat Jumat gitu ya. Nah, kalau Jumatan itu 1 bulan 4 kali, ya kan? Kalau kami agama Buddha yang khususnya di Wihara Budi Bakti dalam 1 bulan 2 kali ibadah berjamaah gitu. Waktunya adalah jam 10 pagi seperti ini tadi kita susun, kita berdoa berjamaah gitu bersama-sama. Itu kegiatan keagamaan. Ya. Apa lagi? Bagaimana visi misi dari Wihara Budi Bakti? Visi misi ya, visi dan misinya tentunya ya dengan adanya wihara ini umat Buddha bisa melaksanakan kegiatan ibadahan mereka, ya. Jadi tidak perlu, ya sudah ya dekat-dekat di area sini ya bisa melakukan ibadah di sini. Lalu yang lainnya visi misi dari Wihara Budi Bakti adalah untuk memperkenalkan agama Buddha yang berbeda dengan tradisi masyarakat Tionghoa. Karena pembelajaran agama Buddha itu berbeda dengan tradisi dari masyarakat Tionghoa. Kalau mereka hanya percaya dengan para dewa, kalau kami ada yang namanya Buddha, manusia yang kita anggap sempurna. Kalau di Muslim mungkin hampir sama dengan Nabi ya. Nabi Muhammad itu kan sempurna dia. Apapun dia bisa ketahui. Buddha sama juga dengan hampir sama dengan Muhammad gitu. Itu. Bagaimana struktur pengurusan Wihara Budi Bakti? Ya, kalau struktur Wihara Budi Bakti, kami Wihara Budi Bakti ini berdiri di atas yayasan. Namanya Yayasan Wihara Umat Buddha Batam. Jadi semua umat Buddha yang ada di Kota Batam bisa melaksanakan ibadah di sini tanpa terkecuali. Ya. Kami tidak membeda-bedakan sekte dari mana-mana, aliran dari mana-mana. Semua yang beragama Buddha bisa melaksanakan ibadah di sini. Ya, Yayasan Wihara Umat Buddha.
Batam. Jadi kalau di Muslim mungkin ada Nadatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada yang lainnya juga. Kami juga sama, tetapi mereka boleh melaksanakan ibadah di sini tanpa terkecuali. Ya. Dan yayasan kami, Yayasan Wihara Umat Buddha ini berdiri sendiri tanpa di bawah Majelis Agama Buddha. Ya, berdiri sendiri. Karena kami memang dari beberapa pendiri Wihara Budi Bakti ini, diantaranya ada Pak Johan Arifin, ada Pak Rudisan, ada Pak Ediusi, dan beberapa pendiri yang lain, mereka tidak mau gabung di majelis keagamaan Buddha yang lain. Ya, memang kami berdiri sendiri di atas yayasan sendiri, dan di yayasan itu terdapat dua badan otonom. Badan otonom yang pertama adalah generasi muda mudi Wihara Budi Bakti yang tadi saya katakan dari SD sampai SMA tadi. Lalu ada wanita Buddhis Wihara Budi Bakti. Jadi kalau yang sudah menikah nanti boleh masuk wanita Buddhis Wihara Budi Bakti. Ya. Jadi ada di yayasan itu ada dua badan otonom. Lalu ada lagi di draft yayasan lagi ada pengurus kelenteng yang di sana tadi. Itu kita bedakan lagi. Jadi beda gitu. Beda. Jadi wihara mengurusi tentang keagamaan, yang di sana mengurusi tentang tradisi masyarakat Tionghoa. Makanya, ya. Tionghoa sama Buddha beda. Beda. Mereka tradisi aja, makanya mereka ada tulis ke di lampion, ada tulis-tulis. Mereka ada bakar kertas, mereka ada bakar-bakar yang lain. Kalau di agama Buddha sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Kalau di Muslim mungkin mereka bilang syirik ya, apa barat bakar musik. Jadi mereka percaya dengan tahayul. Kami juga sama di agama Buddha, bakar kertas itu tak boleh. Kalau kami mengatakan mengikuti guru lain selain Buddha, jadi dia syirik ya, musik. Kami sama. Jadi kita bedakan, pengurus yang di sana tidak sama dengan yang di sini. Selanjutnya dari bangunan arsitektur Wihara ini Pak, ada pengaruh budaya lain? Ya, kalau untuk bentuk dari Wihara Budi Bakti ini memang kita adopsi dari budaya dari Cina ya, dari Taiwan, dari Tiongkok kita adopsi di sini. Karena kita lihat dari bentuk-bentuknya kan ada melengkung ke atas yang di luar ya. Ada naga di bagian depan ada naga dan sebagainya. Itu arsiteknya kita datangkan dari Tiongkok langsung dari sana. Termasuk barang-barang yang kita pasang di sini ini juga kita kirim dari sana. Ekspor dari sana. Semua yang ada di sini ini kita ekspor dari sana. Termasuk alat-alat sembahyang, ada patung-patung yang di sini ini semua kita datangkan dari sana. Memang ada budaya dari masyarakat Tionghoa. Karena mereka memang berdirinya wihara ini karena dulu ada Tua Pekong di sana, baru bisa berdiri. Ya, yang lain? Yang selanjutnya yaitu kan nama wihara ini Budi Bakti. Wihara Budi Bakti. Ada artinya. Artinya apa? Budi Bakti, Budi itu pencerahan lah. Bodi gitu. Pohon Bodi kan pencerahan, pencapaian pencerahan. Kalau Bakti itu menunjukkan rasa berbakti kita kepada keimanan kita kepada seseorang yang telah mencapai pencerahan. Siapa mereka itu? Mereka adalah Buddha yang di sana. Nah, jadi Budi Bakti itu memiliki arti memberikan penghormatan kepada seseorang yang mencapai bodhi, mencapai pencerahan, yang kita percaya adalah Buddha Sakyamuni. Ada lagi? Ini pertanyaan selanjutnya Pak, kan saya kan hari depan Buddha Pak. Saya tuh kadang mendengar bahwa ajaran Sang Buddha ini disebut dengan jalan tengah. Itu artinya apa? Istilahnya, istilah jalan tengah itu. Jalan tengah itu istilahnya Hasta Arya Magga. Ya. Jalan tengah itu artinya ada dua jalan ekstrim gitu dalam agama Buddha itu. Ada jalan yang menyiksa diri. Lalu ada jalan yang berfoya-foya, menghambur-hamburkan apa yang kita punya. Yang pertama jalan yang pertama oleh Buddha dianggap tidak sesuai karena kita menyiksa diri, bertapa, tidak puasa, tidak makan, tidak minum selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai
Buddha itu dulu pernah merasakan 6 tahun dia bertapa tidak makan. Nah, dan itu dianggap ekstrim, tidak sesuai dengan ajaran dari Buddha. Yang kedua, berfoya-foya, menghambur-hamburkan apa yang kita punya, itu juga tidak sesuai dengan ajaran dari Buddha. Jadi jalan tengah adalah berjalan sesuai dengan apa adanya. Maksudnya adalah ketika kita menjadi manusia biasa, menjadi masyarakat biasa, ya kita harus berperilaku seperti masyarakat biasa. Kalau kita menjadi seorang biksu, ya kita harus bersikap seperti seorang biksu. Karena di agama Buddha itu masyarakatnya dibagi menjadi dua. Satu, masyarakat yang menjadi seorang biku, yang kedua masyarakat yang biasa seperti kami. Ya. Dan mereka harus berjalan sesuai dengan peraturan masing-masing. Peraturan dari umat biasa ya seperti umat biasa. Peraturan biku ya peraturan seperti sekarang biku. Gitu. Jadi kalau di Muslim itu nabi-nabi melaksanakan apa yang jadi tugas menjadi nabi. Umatnya dia harus mempercayai nabinya. Tidak boleh menentang nabinya. Kalau menentang nabinya berarti dia tidak mengambil jalan tengah. Dia melampaui nabinya. Nah, tidak boleh juga kan. Berarti dia mengambil jalan ekstrim kalau dikatakan begitu. Ada orang misalnya di Muslim mengaku sebagai nabi. Ada umat yang percaya tidak? Tidak ada. Tidak ada kan. Berarti dia mengambil jalan ekstrim. Bukan kapasitasnya tapi diambil. Itu jalan ekstrim. Tidak boleh. Jadi jalan tengah adalah berjalan bagi umat Buddha berjalan sesuai dengan apa ada. Kalau mau dijelaskan nanti panjang karena jalan tengah itu ada 8. Nah, ada 8 dan 8 nanti dibagi menjadi 3, dibagi lagi. Namanya Hasta Arya Maga ya. Hasta Arya Maga. Jalan mulia berunsur 8. Kalau bisa melaksanakan 8 jalan itu, itulah jalan tengah. Kalau Romo itu apa ya? Romo itu ya gelar. Seseorang yang banyak mengetahui tentang agama Buddha, dia akan mendapatkan gelar melalui tes, melalui ujian. Ada ujian juga. Oh, kayak Muslim 1 juz. Juz 1 kamu hafal, juz 2 kamu hafal, juz 3, juz 4 sampai berapa? Lalu hafal Al-Qur'annya, lalu hafal tajwidnya dan sebagainya. Hafal, dia dapat gelar. Jika tidak, apa? Coba ini bisa Bapak kan Entahlah. di agama Buddha, agama Islam juga Bapak. Sedikit lah. Saya dulu ikut FKUB ya. Nah ini gelarnya begini. Ini kartu. Nah, ini kartu Pandita namanya, Romo Pandita. Dan mendapatkan ini juga, ya itu tadi harus melalui ujian. Kalau kami sebut profilisasi. Nanti kita datang sekitar bulan Desember ini biasanya ada. Kita maju untuk ujian. Nah, ujian. Jadi ada ujian setiap tahun, ada ujian lagi. Sesuai dengan perkembangan ya. Nah, misalnya ada ajaran yang dulu belum pernah dikupas, harus kita kupas lagi. Iya Pak. Kan untuk masyarakat yang beragama Buddha ini Pak melakukan ibadahnya seperti apa gitu Pak? Oh, ibadahnya sama. Kita ada namanya Wajrasana Anjalipada. Jadi melakukan kebaktian dengan bertumpu lutut dan beranjali. Jadi kalau di Muslim mungkin ada yang bersimpuh, kalau begini ya, ada ya. Kalau pas doa ada juga yang bersujud, ada juga yang apa? Yang memegang lutut. Nah, gitu ada nama-namanya saya nggak tahu ya. Nah, di agama Buddha itu sama. Ada gerakannya juga. Ada gerakan yang pertama adalah utana. Utana itu menghormat kepada orang lain. Misalnya ada kakak-kakak ini datang, lalu Pak, selamat siang. Lalu saya bisa sambut, ya selamat siang. Ini utana, menghormat kepada orang lain. Nah, itu. Lalu ada yang namanya nama sekara. Nama sekara tadi yang seperti bersujud, hampir sama. Jadi siku telapak tangan itu begini menyentuh lantai, lalu lutut sama ujung kaki juga sama menyentuh lantai dan dahi juga menyentuh lantai. Itu namanya nama sekarang. Nah, lalu ada lagi yang namanya anjali. Kalau anjali nanti dia hanya merangkapkan kedua tangan sambil bertimpuh juga ya. Nah, itu.
Jadi ada yang kalau misalnya kakak datang, selamat siang Pak, ya selamat siang, ini saya beranjali menghormati Anda juga. Nah, kalau yang tadi utana tadi membutuhkan badan sampai berapa? 190 ya. Lalu ada yang nama gitu. Lalu ada lagi yang namanya bersila. Bersila seperti itu. Patung-patung itu semua bersila. Jadi ada posisi-posisi ketika datang yang pertama dilakukan adalah utana. Setelah utana adalah bernamaskara. Setelah bernamaskara adalah beranjali. Setelah beranjali baru bersila. Begitu. Jadi ada 4 berkali. Kalau di muslim juga hampir sama lah ya. Sebelum masuk masjid dia harus berwudu dulu. Setelah berwudu baru masuk ke masjid, melakukan apa-apa akan berangkat salat. Mungkin sampai sini aja Pak. Boleh. Pertanyaan Ya. kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya Pak. Ya. Maaf ya Pak, ada Sama-sama. salah kata Pak. Gak apa-apa, Dan ya. waktunya.